Di dalam beberapa video yang lalu, saya sempat mengangkat persoalan mengenai ekosistem filsafat di Indonesia. Saya katakan di sana bahwa filsafat di Indonesia tidak berkembang atau kurang berkembang karena ekosistemnya tidak terbangun ya. Dan lewat satu kebetulan yang tidak diduga-duga, saya bertemu dengan beberapa kawan yang ternyata meresahkan hal yang sama. Kita sama-sama meresahkan mengapa kita tidak bisa mewujudkan satu tatanan filsafat atau percakapan filsafat di Indonesia yang sifatnya betul-betul bisa merangkul semua dari kalangan publik. Mengapa penerbitan buku filsafat di Indonesia jarang dilakukan dan mengapa pula ekosistem di kampus tidak terhubung dengan satu gerakan di luar kampus yang lebih luas dalam konteks filsafat gitu. Percakapan yang sifatnya betul-betul melibatkan publik. Padahal di dunia yang serba terhubung seperti sekarang ini, sebetulnya membangun kaitan antara berbagai macam unsur dalam ekosistem filsafat kan mudah ya. Maksudnya membangun kaitan antara ekosistem di dalam kampus, di luar kampus, kelompok studi mandiri, dan seterusnya, penerbitan filsafat, semua itu sebetulnya kan bisa dirangkai dalam satu platform aksi bersama gitu. Tapi hal itu tidak ada sampai hari ini. Setelah berembuk bersama belasan komunitas filsafat di seluruh Indonesia dan sebagian juga individu-individu pencinta filsafat, kami kemudian sampai pada kesimpulan bahwa apa yang kita butuhkan saat ini adalah sebuah platform kerja bersama untuk seluruh ekosistem filsafat di Indonesia. Dan platform itu hanya bisa bergulir ketika kita menempatkan satu aksi bersama yang bisa menghimpun semua upaya kita. Dan aksi bersama itu adalah Festival Filsafat. Filofest ID adalah festival filsafat terbesar di Indonesia. Dia dibentuk dari puluhan komunitas filsafat dan tidak terhitung banyaknya inisiatif individu yang mau berlibat di dalamnya, dan juga berbagai macam jurusan filsafat yang ada di berbagai kampus dan sekolah tinggi di Indonesia. Dalam festival yang diselenggarakan selama sepekan mulai dari tanggal 7 sampai 13 Desember ini, berbagai macam topik filsafat akan diangkat ya di dalam berbagai sesi dan juga melibatkan para pembicara yang secara umum mewakili berbagai macam unsur dalam ekosistem filsafat di Indonesia. Sebagai platform yang dirancang untuk memajukan ekosistem filsafat di Indonesia, Filofest ID ini dibentuk oleh suatu rangkaian yang tidak hanya menghubungkan berbagai macam jurusan filsafat atau universitas dan komunitas, tetapi juga melibatkan unsur dari penerbit, dari pembaca, dari para pelaku filsafat dalam bentuk yang populer ataupun dalam bentuk yang akademik ya. Jadi dia menghimpun berbagai macam inisiatif yang selama ini tercerai-berai ke dalam sebuah ekosistem yang kita sadari bersama. Filofest ID diselenggarakan dan didukung oleh sejumlah komunitas filsafat, antara lain Kelas Isolasi dari Bandung, Logos ID dari Jakarta, LSF Discourse dari Malang, Zeno Center for Logic and Metaphysics dari Jogja, Skole ID dari Jakarta, Betang Filsafat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, A Being is Asking dari Jakarta, Antinomi dari Jogja, Ideas Next dari Jakarta, LSF Kogito dari Jogja, dan Masyarakat Filsafat Indonesia dari Jakarta. Selain didukung oleh banyak komunitas filsafat di Indonesia, Filofest ID juga melibatkan kerjasama dengan sejumlah kampus dari berbagai daerah. Bukan hanya kampus-kampus yang biasa kita dengar seperti UI dan UGM, tetapi juga sejumlah kampus lain. Sejumlah kampus dengan program studi filsafat yang ikut diundang di dalam penyelenggaraan Filofest ID adalah Universitas Kelabat dari Sulawesi Utara, UIN Sultan Syarif Yasim dari Riau, UIN Antasari di Banjarmasin, Universitas Hindu Indonesia Bali, STF Seminari Pineleng dari Sulawesi Utara, Universitas Pembangunan Pancabudi di Medan, dan Universitas Hein Namotemo dari Halmahera Utara. Tidak berhenti di komunitas dan universitas yang memiliki jurusan filsafat, Filofest ID juga melibatkan undangan ke berbagai macam penerbit yang konsisten menerbitkan buku-buku filsafat. Sejumlah penerbit yang diundang antara lain Cantrik Pustaka, Basa Basi, Margin Kiri, Arus Media, Antinomi, Sirka, Narasi, dan Kreasi Wacana. Dengan pelibatan yang luas seperti itu, diharapkan Filofest ID ini bisa betul-betul merangkul keseluruhan ekosistem filsafat di Indonesia. Bukan hanya pemikirnya, bukan hanya penulisnya, tetapi juga penerbit, pembaca, pengkaji, dan segala macam unsur di dalam ekosistem tersebut. Dengan adanya situasi pandemi seperti hari ini, Filofest ID diselenggarakan dengan cara sepenuhnya daring, melalui Zoom dan live YouTube.
sehingga teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi mengikuti acara ini. Acara ini sepenuhnya gratis ya, jadi tidak ada biaya masuk atau tiket atau apapun. Teman-teman tinggal daftar aja di website resminya philofest.id, dan di sana teman-teman bisa memilih akan mengikuti sesi apa saja yang tergelar selama 1 pekan dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Desember itu. Topik-topik utama yang akan dibahas di dalam Philofest ID terutama berkaitan dengan antara lain mengenai pandemi, bagaimana filsafat merespon situasi pandemi itu, dan yang kedua adalah state of the art dari filsafat di Indonesia. Artinya perkembangan terkininya seperti apa, studi-studi terbarunya seperti apa dari berbagai cabang disiplin filsafat yang kita kenali. Tema-tema yang akan diangkat antara lain seperti pentingnya filsafat di era 4.0, di era revolusi industri 4.0 yang akan disampaikan oleh Budiman Sujatmiko yang adalah pendiri inovator 4.0. Kita tahu bahwa di era revolusi industri 4.0 peran penting dari filsafat semakin mengemuka ya, yaitu sebagai suatu kajian yang sifatnya generalis yang tidak bisa digantikan oleh mesin, karena mesin selalu bekerja dengan logika spesialis ya. Algoritma, AI, semua itu bekerja dengan cara mendekati persoalan yang sifatnya spesialis. Maka filsafat sebagai ilmu yang generalis menjadi semakin penting di era seperti sekarang ini. Kemudian akan ada juga debat mengenai agama, sains, dan pandemi yang akan digelar dengan 2 pembicara, yaitu Ahmad Dovir Zufri, seorang pengajar filsafat di STF Al-Farabi di Malang, dengan Profesor Iwan Pranoto, guru besar matematika dari ITB Bandung. Sesi ini mengangkat suatu isu yang ramai sekali diperdebatkan beberapa tempo terakhir ini, yaitu tentang apakah agama ataukah sains yang bisa memberikan penjelasan dan jalan keluar terhadap persoalan pandemi dewasa ini. Kemudian akan ada juga debat mengenai fenomenologi dan filsafat neuroscience ya. Kita tahu bahwa dewasa ini pendekatan fenomenologi yang mengutamakan kajian yang sifatnya lebih penafsiran atas cara manusia memaknai hidupnya itu pelan-pelan mulai berhadapan dengan suatu perkembangan dalam teknologi khususnya berkaitan dengan neuroscience yang memiliki satu implikasi filsafat yang tidak sederhana ya, dan ini akan dibahas dalam satu perdebatan oleh Dr. Arvin Go dan Taufikur Rahman. Kemudian ada juga persoalan mengenai filsafat dan hubungannya dengan kebijakan publik. Apakah filsafat itu betul-betul bisa dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan publik? Ini adalah sebuah debat yang akan digelar antara Dr. Heri Priyono dari STF Tirkara dan Dr. Agus Wahyudi dari UGM. Perdebatan yang tidak kalah serunya adalah mengenai hubungan antara tradisi filsafat kontinental dan tradisi filsafat analitik. Ini akan dihadirkan melalui sebuah debat antara Dr. Herdito Sandi Pratama dari UI yang mendalami filsafat analitik dengan Muhammad Al-Fayed yang merupakan pakar dalam kajian filsafat Perancis kontemporer. Selain itu juga ada bedah buku filsafat yang terbit dalam tempo 3-5 tahun belakangan ini. Buku pertama yang akan dibedah adalah buku berjudul Herbert Marcuse, Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global yang ditulis oleh Dr. Valentino Saeng. Ini akan dibedah oleh Berto Tukan. Kemudian akan ada juga bedah karya Filosofi Teras, sebuah buku filsafat populer yang mengangkat etika stoicisme dan sangat banyak dibaca, sangat banyak digemari dewasa ini, yang merupakan karya dari Henry Manampiring dan akan dibahas atau dibedah oleh Alexander Aur, pengajar dari Universitas Pelita Harapan. Kemudian ada juga bedah buku berjudul Friedrich Engels, Pemikiran dan Kritik, yang akan dibahas bersama dengan Daniel Sihombing, Francesco Hugo, dan Syarif Maulana. Festival filsafat terbesar di Indonesia ini sayang sekali untuk dilewatkan. Kalau teman-teman tertarik dengan konten di dalam channel ini, tentunya kalian juga tertarik pada seluruh rangkaian diskusi yang akan tergelar di dalam festival tersebut. Kalau teman-teman butuh info lebih lanjut, bisa langsung ke website resminya philofest.id dan juga ke akun Twitter dan Instagramnya philofest.id. Melalui komen di channel YouTube ini ataupun DM di Instagram, saya sering menjumpai teman-teman yang merasa kesulitan belajar filsafat karena tidak ada partnernya, karena tidak ada teman yang mau ikut diskusi. Untuk waktu yang lama saya tidak bisa menjawab keresahan teman-teman itu. Tetapi dengan adanya Philofest ID ini, kita punya satu platform bersama untuk saling berbagi pengetahuan, wawasan, dan kegelisahan kita mengenai filsafat. Dan kita akan membangun jaringan filsafat di Indonesia yang akan menghubungkan seluruh pecinta filsafat di tanah air.